Selanjutnya, lingkungan proses dan arus biaya. Yang pertama, kita akan membahas jenis-jenis manufaktur proses. Yang kedua, bagaimana biaya mengalir melalui berbagai akun pada perhitungan biaya proses. Yang ketiga, akumulasi biaya dalam laporan produksi. Jenis-jenis manufaktur proses. Dalam perusahaan dengan sistem proses, unit-unit produksi umumnya melalui setiap departemen atau proses. Suatu proses operasi yang akan membawa suatu produk satu langkah lebih dekat pada penyelesaian. Dalam setiap departemen, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead mungkin dibutuhkan. Saat penyelesaian proses tertentu, barang setengah jadi dipindahkan ke departemen berikutnya. Proses produksi di Health Blend Nutritional Supplement adalah suatu contoh proses berurutan. Dalam proses berurutan atau sequential processing, unit-unit harus melalui satu proses sebelum dapat dikerjakan dalam proses berikutnya. Di Health Blend, bahan baku harus diracik kemudian dibawa ke pengkapsulan untuk dimasukkan ke dalam kapsul. Kapsul yang sudah terisi dibawa ke departemen pembotolan di mana kapsul dimasukkan ke botol. Pola proses lainnya adalah proses paralel atau parallel processing, yaitu dua atau lebih proses berurutan dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang jadi. Unit-unit yang telah setengah jadi, misalnya dua subkomponen, dapat dikerjakan secara simultan dalam dua proses berbeda, kemudian secara bersamaan dibawa ke proses akhir untuk penyelesaian. Terdapat pula bentuk proses paralel yang lain, yaitu tapi, adapun pola pemprosesan yang ada dalam suatu perusahaan, semua unit yang diproduksi berbagai peralatan umum, karena unit-unit tersebut sejenis dan menjalani proses operasi yang sama. Bagaimana biaya mengalir melalui berbagai akun pada perhitungan biaya proses? Pada tampilan 6-12 menunjukkan proses Health Blend. Perhatikan bahwa suatu produk, misalnya multivitamin, dimulai dari departemen peracikan, tempat jumlah vitamin, mineral, dan bahan penyatu dicampur. Tenaga kerja langsung peracikan dan overhead yang dibebankan diakui dan ditambahkan dalam akun barang dalam proses peracikan. Ketika campuran benar-benar tercampur, hasilnya akan dipindahkan ke departemen pengkapsulan atau tempat kapsul. Kapsul kosong diisi. Kapsul-kapsul yang terisi dipindahkan ke departemen pembotolan. Di departemen pembotolan, kapsul-kapsul dimasukkan ke botol dan dipak. Hal penting di sini adalah begitu produk dipindahkan dari departemen ke departemen lainnya, semua biaya yang terkait juga ikut. Pada akhir proses, semua biaya produksi berakhir di departemen terakhir, dalam hal ini yaitu pembotolan dengan produk akhir. Biaya-biaya yang dipindahkan dari proses sebelumnya ke proses berikutnya, sebagai contoh dari pengkapsulan ke pembotolan, disebut biaya perpindahan masuk atau transfer in cost. Biaya transfer masuk ini dari sudut pandang proses berurutan sama dengan biaya bahan baku. Akumulasi biaya dalam laporan produksi. Dalam perhitungan biaya proses, biaya diakumulasi per departemen untuk periode waktu tertentu. Laporan produksi adalah dokumen yang meringkas aktivitas manufaktur yang terjadi di suatu departemen dalam periode tertentu. Laporan produksi berisi informasi biaya-biaya yang ditransfer masuk ke departemen sebelumnya, serta biaya-biaya yang ditambahkan dalam departemen itu sendiri, seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Semua ini masuk ke buku pembantu akun barang dalam proses. Sama halnya seperti lembar biaya pesanan adalah buku pelengkap akun barang dalam proses di sistem perhitungan biaya pesanan. Berikutnya, dampak persediaan barang dalam proses perhitungan biaya proses. Perhitungan biaya per unit pada pekerjaan yang dilakukan pada suatu periode adalah bagian utama dari laporan produksi.
Secara konseptual, hal ini mudah dilakukan, yaitu cukup membagi jumlah biaya dengan jumlah unit yang diproduksi. Akan tetapi, persediaan barang dalam proses menimbulkan masalah. Yang pertama, mendefinisikan suatu unit produksi bisa jadi sulit karena beberapa unit yang diproduksi selama suatu periode telah selesai. Sedangkan beberapa unit yang ada di dalam persediaan akhir belum selesai. Hal ini ditangani melalui konsep produksi unit setara. Yang kedua, bagaimana seharusnya biaya awal barang dalam proses diperlakukan? Haruskah semuanya disatukan dengan biaya periode terakhir atau dipisah dan ditransfer keluar terlebih dahulu? Pada materi ini, kita juga akan membahas produksi unit setara dan dua metode perlakuan persediaan awal barang dalam proses. Produksi unit setara. Pada contoh tersebut, 600 unit pada akhir barang dalam proses telah 25% selesai. Hal ini setara dengan 150 unit yang telah lengkap selesai dengan perhitungan 600 dikali 25%. Oleh sebab itu, unit-unit yang setara untuk bulan Oktober adalah 1000 unit yang telah selesai plus 150 unit setara pada akhir barang dalam proses sehingga jumlahnya 1150 unit output. Pada tampilan berikut menggambarkan konsep produksi unit-unit setara. Dengan mengetahui output untuk suatu periode dan biaya produksi untuk departemen periode tersebut, yaitu 11.500 US dollar dalam contoh ini, kita dapat menghitung biaya per unit dalam hal ini adalah 10 US dollar dari perhitungan 11.500 US dollar per 1.150. Biaya per unit digunakan untuk membebankan biaya 10.000 US dollar didapatkan dari hasil 10 US dollar dikali 1000 unit ke 1000 unit yang ditransfer keluar dan biaya 1.500 US dollar didapat dari hasil 10 US dollar dikali 150 untuk 60 unit pada akhir barang dalam proses. Biaya per unit adalah 10 US dollar per unit setara. Jadi ketika menilai barang dalam proses, biaya unit 10 US dollar dikali dengan unit setara, bukan dengan jumlah aktual unit yang telah selesai sebagian. Dua periode perlakuan persediaan awal barang dalam proses. Untuk menghitung biaya per unit pada suatu departemen, dua pendekatan telah berkembang guna menangani output periode terdahulu dan biaya periode terdahulu yang ditemukan pada persediaan awal barang dalam proses. Metode rata tertimbang dan first in first out atau FIFO, pada dasarnya metode perhitungan biaya rata tertimbang menggabungkan biaya persediaan awal dengan biaya periode saat ini untuk menghitung biaya per unit. Intinya, biaya disatukan dan hanya satu biaya unit rata-rata yang dihitung dan dibebankan baik pada unit yang ditransfer keluar maupun unit yang tetap dan persediaan akhir. Pada tampilan 6-13 menggambarkan produksi unit-unit setara. Untuk konsepnya sendiri, 100 unit yang telah selesai sama dengan 100 unit setara. Untuk 200 unit, 50% selesai sama dengan 100 unit setara. Contohnya, 1000 unit yang telah selesai sama dengan 600 unit, 25% selesai. 1000 unit telah selesai sama dengan 1000 unit setara. 600 unit akhir barang dalam proses, 25% selesai sama dengan 150 unit setara. Dijumlahkan menghasilkan 1150 unit setara. Perbedaan antara metode FIFO dan rata tertimbang. FIFO menghasilkan biaya per unit yang lebih akurat daripada metode rata tertimbang. Biaya per unit yang lebih akurat berarti pengendalian biaya yang lebih baik
keputusan penentuan harga yang lebih baik, dan lain-lain. Namun, dapat diingat jika suatu periode sangat pendek, seperti 1 minggu atau 1 bulan, biaya per unit yang telah dihitung dengan kedua metode ini tidak jauh berbeda. Dalam hal ini, metode FIFO kurang menguntungkan daripada metode rata tertimbang. Mungkin karena alasan ini, banyak perusahaan menggunakan metode rata tertimbang. Karena FIFO mengeluarkan pekerjaan dan biaya periode sebelumnya, kita perlu membuat dua kategori unit yang telah diselesaikan. Metode FIFO berasumsi unit-unit di awal barang dalam proses telah diselesaikan terlebih dahulu sebelum unit baru mulai dikerjakan. Jadi, satu kategori unit yang telah selesai adalah unit di awal barang dalam proses. Kategori kedua adalah untuk unit yang mulai dikerjakan dan selesai selama periode berjalan. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam metode FIFO. Untuk langkah yang pertama yaitu analisis aliran unit secara fisik. Tujuan langkah pertama adalah menelusuri unit produk secara fisik. Seperti halnya dalam metode rata tertimbang, dalam metode FIFO, laporan aliran fisik juga disiapkan. Untuk langkah yang kedua yaitu perhitungan unit setara. Dari perhitungan unit setara, satu perbedaan antara metode rata tertimbang dengan FIFO dapat dilihat dengan jelas. Dengan FIFO, unit setara di persediaan awal barang dalam proses tidak dihitung sebagai bagian dari jumlah pekerjaan setara yang dihitung hanya pekerjaan setara untuk menyelesaikan periode berjalan. Pekerjaan setara untuk menyelesaikan unit dari periode sebelumnya dihitung dengan mengkalikan jumlah unit di persediaan awal barang dalam proses dengan persentase pekerjaan tersisa. Untuk langkah yang ketiga, yaitu perhitungan biaya per unit. Dapat diperhatikan bahwa biaya persediaan awal tidak termasuk dalam perhitungan ini, hanya biaya produksi periode berjalan saja yang digunakan. Selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu penilaian persediaan. Perbedaan antara metode rata tertimbang dan FIFO tampak saat menilai barang yang ditransfer keluar. Dengan metode rata tertimbang, biaya barang yang ditransfer keluar adalah biaya per unit dikali unit yang telah diselesaikan. Akan tetapi, dengan FIFO terdapat dua sumber unit yang diselesaikan, yaitu unit dari persediaan awal dan unit yang mulai dikerjakan atau diselesaikan. Selanjutnya adalah metode FIFO langkah kelima, yaitu rekonsiliasi biaya. Dalam langkah ini, laporan produksi sudah dapat disiapkan. Selanjutnya adalah ayat jurnal yang berhubungan dengan perhitungan biaya proses. Ayat jurnal untuk perhitungan biaya proses umumnya paralel dengan yang dideskripsikan dalam sistem perhitungan biaya pesanan. Bahkan, ayat-ayat untuk mencatat pembelian bahan baku, transfer produk dari barang jadi ke beban pokok penjualan, dan penjualan produk sama dengan ayat-ayat pada perhitungan biaya pesanan. Akun-akun barang dalam proses yang berbeda karena berbagai akun yang bisa ada di perusahaan berdasarkan proses.